علمنا وبه شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-qismul awwalu fi bayani usuluddin wa huwa al-i'tiqadatu wa fi bayani ta'at wa fihi asyaratu abwabin. Halaman 21. Bermula bahagian yang pertama ini pada menyatakan ilmu usuluddin, dasar-dasar agama atau pondasi orang yang beragama, yaitu ilmu i'tikad, ilmu masalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, dan i'tikad al-asy'ariyah. Jadi kalau kita ditakoni orang i'tikadnya wana apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Cukuplah sekarang ini hanya dengan jawaban itu lalu kita langsung yakin kada cukup. Takoni lagi, karena banyak mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah nyawan itu pintangan tauhid yang mananya? Nah kalau dia menjawab al-asy'ariyah, nah itulah yang asli ahlu sunnah wal jamaah. Kalau inya ragu-ragu, kada wani menyebut asy'ariyah, jangan diumpati. Jadi al-asy'ariyah was-sufiyah, nah pada menyatakan segala taat yang zahir dan di dalamnya itu ada 10 bab. Jadi penting benar kita lah, amun nyawa apa agama Islam belum umum benar. Islam nyawa akidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah masih belum lagi. Ahlus sunnah wal jamaah tauhidnya apa mazhabnya? Takuni asy'ariyah kah? Inggih. Sufiyah kah? Inggih. Nah ya tuh. Amun kada wani menyebut asy'ariyah sufiyah, kita khawatir orang yang maharam makan batahlil, maharam makan ziarah kubur. Nah itu. Jadi kalau asy'ariyah sufiyah ini yakin sudah yang memang ajaran yang dibawa oleh Datuk Kalampayan sampai ke sekarang ini, nah itu. Al-babul awwalu fil i'tikadi, bab pertama masalah i'tikad. Bermula bab yang pertama pada menyatakan i'tikad, ketahui olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang akil sampai umur. Arti akil ini sihat normal pikiran, balik sampai umur, yaitu mengetahui ia akan keadaan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala af'alnya. Nah, Nikina Sidin ini menjelaskannya sangat terperinci, jadi hampir-hampir tidak kada dijelaskan lagi, karena Sidin sudah menjelaskan. Paling kita manuakan kata-katanya, nah paling yang bisa kita kada paham, hanya kata orang bahari. Bermula keadaan zat Allah Ta'ala itu bahwasanya adalah wajib kita i'tikadkan akan keadaan Allah Ta'ala itu, yaitu zat yang wajibul wujud. Maksud wajibul wujud, wajib ada. Maksud wajib di sini akal kita kada menerima kalau Allah itu kada ada. Itu dimaksud wajib. Nah, la yutasawwaru bil aqli adamuhu. Kada menerima akal kita yang sempurna Allah dipadahkan kada ada, maka wajib ada.
Nah, wajibul wujud, zat yang wajibul wujud, zat yang wajib ada. Yang mustahik, arti mustahik itu berhak mempunyai bagi segala sifat kamalat, arti kamalat yang sempurna. Jadi mustahik bagi zat Allah memiliki sifat-sifat yang kamalat yang sempurna. Jadi maksud mustahik, berhak sidin mempunyai bagi segala sifat-sifat kamalat kesempurnaan. Nah, zat Allah Ta'ala itu apa? Zat yang wajib ada, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Dan maha suci ia daripada segala sifat-sifat kekurangan. Titik. Nah, jadi seandainya kita ditakuni zat Allah Ta'ala itu kayak apa? Jawabannya ingat sini aja. Kalau kita ditakuni itu nah, zat Allah Ta'ala itu kayak apa? Jadi kita zat yang wajib ada, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat-sifat kekurangan. Titik. Kalau berbicara tentang zat Allah, bermula sifat-sifat Allah Ta'ala itu yaitu terbahagi atas 4 bahagi. Nah, ini dari segi pembahasan, dari segi pokok pembahasannya itu terbagi 4 sifat, terbagi dari 4 pembahasan. Maka bahagi yang pertama adalah sifat salbiyah namanya. Nah, salbiyah itu dari segi kata artinya manapiyakan, yang kada layak bagi Allah Ta'ala. Yaitu wajib kita beriktikad bahwasanya Allah Ta'ala itu, maksud salbiyah itu nah, kalau nya diperinci, amun yang secara ringkas saja salbiyah itu manapiyakan sesuatu, arti manapiyakan itu menghapus, meniadakan sesuatu yang kada layak ditujukan kepada Allah. Salbiyah narnya. Nah, amun diperinci bang, yaitu wahidun la syarikalah. Artinya Allah yang esa, tiada menyekutui baginya. Nah, maka kalau diartikan kesalbiyah, dinafiakanlah sifat-sifat Allah itu, misalnya berbilang, itu dinafiakan. Allah misalnya udah kayak makhluk bisa dihitung 2, 3. Nah, maka Allah tadi bersifat salbiyah, mustahil nang kayak itu aja kita ada berbilang. Nah, maka disebutlah wahidun la syarikalah, fardun la mislalahu. Nah, artinya yang tunggal, tiada yang mengumpamai baginya. Tunggal, tiada yang menyamai baginya. Mengumpamai itu menyamai. Nah, maka dinafiakan oleh sifat Allah, yaitu Allah itu bersifat wahdaniyat. Jadi dengan adanya sifat wahdaniyat itu menafiakanlah, artinya menghapus lang kada layak bagi Allah. Allah tuh mungkin berbilang, mungkin ada hitungannya. Nah, maka tuh kada patut. Karena kada patut, maka dinafiakan dengan sifat salbiyah ini. Somadun la diddalahu. Artinya yang dikehendaki oleh segala hamba-hambanya, tiada baginya lawan. Samad ini artinya Allah itu tempat bagi hamba-hambanya hendak mengadukan hajat. Nah, jadi seluruh makhluk ini bila hendak berhajat, minta kabulakan lawan Tuhan. Nah, Allah sebagai tempat berhajatnya segala makhluk disebut Samad namanya. Samad sebagai zat Allah yang dikehendaki dihajati oleh seluruh makhluk disebut Samad. La diddalahu. Kadada model kayak Allah Ta'ala yang kayak itu. Nah, itulah diddalahu, kadada sesamaannya aja kita, kadada berbandingannya, kadada lalawanannya. Munfaridun la nadhira lahu. Artinya yang bersendiri, tiada membandingi baginya. Arti munfarid itu ya isa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Munfarid naranya bersendiri, tiada membandingi baginya. Arti bersendiri itu sidin pang, yang kayak sidin tuh sidin ya, kadada yang membandingi baginya. Nang kayak sidin tuh kadada, itu nah. Nang kayak sidin aja. Nang kayak Allah atau hanya Allah, kadada yang kawa menyamai seperti Allah. Itu maksudnya munfarid la nadhira lahu.
wa annahu qadimun la awwala lahu. Nah, termasuk juga salbiyah wa annahu qadimun la awwala lahu. Artinya bahwasanya Allah taala sedia, tiada yang mendahului baginya. Nah, maksud sedia di sini ada dengan sendirinya. Tidak ada yang mendahului, berdahulu daripada Allah taala itu ada. Ada dengan sendirinya. Azaliyun la bidayata lahu. Nah, azaliyun la bidayata lahu. Artinya yang berdahulu tiada baginya permulaan. Jadi azali ini artinya ada tanpa didahului oleh permulaan, tanpa didahului oleh kadada. Kalaunya makhluk, adanya ini asalnya kadada. Kalaunya Allah, adanya tidak didahului oleh tiada. Ini yang hadir di sini bertanah 100 tahun yang lalu adalah di sini. Adalah. Berarti adanya kita didahului oleh tiada. Nah, Allah itu ada juga, tapi adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ada dengan sendirinya. Nah, mustahil secara akal juga kalau Allah itu didahului oleh tiada, berarti Allah berhajat kepada yang menciptakannya. Ya, kalau didahului oleh tiada berarti ada yang maulah Allah taala. Maka mun akal kita asal sihatlah kada menerima kalau Allah itu didahului oleh tiada. Sebab bila didahului oleh tiada berarti Allah berhajat diadakan. Maka gugurlah syarat-syarat jadi Tuhan. Berarti yang layak jadi Tuhan yang mengadakan Allah taala. Mustamirrul wujudi la akhira lahu. Mustamirrul wujudi la akhira lahu. Nah, arti mustamirul wujud itu ya baqa. Nah, jadi isa wahdaniyat sudah ada di sini. Kidam ada sudah. Nah, mustamirul wujud la akhira lahu itu baqa artinya. Artinya yang kekal. Kekal wujudnya tiada baginya akhir. Abadiyun la nihayata lahu. Artinya yang kekal selama-lamanya tiada baginya kesudahan. Jadi kadada Allah taala itu akhir nang kaya manusia. Manusia kan ujung-ujungnya tiada. Kalau Allah kadada kesudahannya. Qayyumun lang qita'a lahu. Nah, qayyumun qiyamuhu ta'ala binafsih. Qayyumun lang qita'a lahu. Artinya Allah yang berdiri dengan sendirinya, tiada yang memutuskan baginya. Arti memutuskan ini kadada yang ma'ampihi Allah taala. Kadada yang memecat Allah taala. Allah itu berdiri dengan sendirinya, mampu dengan sendirinya. Nya kalau berdiri dengan sendiri itu dibagi dua. Mampu dengan sendirinya, mempunyai dengan sendirinya itu Allah. Kalau kita kan mampu karena ditolong, mempunyai karena diberi. Kalau Allah mempunyai dengan sendirinya, mampu dengan sendirinya, itu disebut qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Nah, Allah mampu dengan sendirinya dan mempunyai dengan sendirinya. Lang qita'a lahu, kadada yang bisa memutus akan kemampuan dan kepemilikan Allah taala. Lang qita'a lahu. Nah, namun kita kan kepemilikan kita bisa diambil orang. Kemampuan kita bisa habis. Nah, kalau Allah lang qita'a lahu. Daimun lang sirama lahu, la insirama lahu. Artinya yang ada ia selama-lamanya yang kekal. Tiada yang memutuskan baginya. Adanya Allah selama-lamanya kekal. Adanya kemampuan Allah selama-lamanya. Adanya kepemilikan Allah selama-lamanya. Nah, kadada yang bisa memutuskan baginya. Lam yazal wala yuzalu mausufan binu'util jalali. Lam yazal wala yuzalu mausufan binu'util jalali. Artinya selama-lamanya dan senantiasa ia Allah bersifat dengan segala sifat kebesaran dan sifat ketinggian. Jadi sifat Allah itu agung. Nah, agung itu selama-lamanya. Allah bersifat maha besar. Nah, bukan maha besar bentuknya ganal, ada. Maksudnya tinggi, mulia. Nah, kemuliaan dan ketinggian dan kebesaran Allah itu selama-lamanya. La
La yaqdi alaihi atau la yuqda gitu. La yuqda alaihi bil inqidai. La yuqda alaihi bil inqidai bitasarrumil ayyami. La yuqda alaihi bil inqidai bitasarrumil ayyami. Itu penting mana dibarisi lah ya kalau. Pina anak membacakan ke anak cucu anak bisi anak 20 hikung misalnya. Pina anak membacakan mun kada dibarisi kayak pembacanya pian. La yuqda alaihi bil inqidai bitasarrumil ayyami wa inqiradil ajali. Artinya tiada yang menyudahi atasnya Allah. Ada yang menyudahi bila jar Allah nah kehendak Allah yang an itu ada yang menyudahi kecuali Allah itu sendiri. Mun kehendak kita ada yang membatasi. Kehendak makhluk ada yang membatasi, pun Allah kada menyudahi dengan kesudahan. Nah, kadada disudahi dengan kesudahan, dengan akhir maksudnya. Dan sebab putus segala zaman dan dengan binasa segala masa. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kada disudahi oleh waktu, kada disudahi oleh zaman, kada disudahi oleh masa. Namun kita kan disudahi oleh zaman. Jaga orang nintoh paling ke 70 tahun jagaunya. Imbas sudah 70 tahun ditunjuk lagi nerabah. Nah, artinya kan kejagauan itu ada masanya. Sugih ada masanya juga. Jadi ada bermasa-masa kita nih, ada berwaktu-waktu. Kalau Allah Ta'ala la yuqda alaihi bil inqidha bitasarrumil ayyam, walaupun waktu berlalu, walaupun masa berjalan, Allah tetap Allah sebagai Tuhan. Kadada yang kawa membatasi kekuasaan Allah Ta'ala. Kada habis oleh waktu dan zaman dan keadaan. Nah, bal huwa al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alimun. Artinya, tetapi adalah yaitu Allah itu pada permulaan dan kesudahan dan zahir dan batin, dan yaitu terlebih mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi yang paling permulaan itu Allah, yang paling akhir Allah juga, yang paling zahir Allah juga, yang batin Allah juga. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah pada segala sesuatu sangat mengetahui. Kenapa disebut awal? Karena hanya Allah yang paling permulaan ada tanpa didahului oleh tiada. Kenapa disebut akhir? Karena ketika seluruh makhluk binasa hanya Allah yang tetap ada. Kenapa disebut zahir? Karena Allah Ta'ala nampak kebaikan-kebaikan sidin di dalam pandangan mata maupun didengar oleh telinga maupun diperasa oleh hati kita. Yang paling nampak tuh kebaikan Allah. Maka Allah itu disebut zahir. Kenapa disebut batin? Karena zat Allah laisa kamislihi syai'un. Kada kawa dikurik-kurik, dibungkar-bungkar nang kaya apa Allah Ta'ala ninto. Maka Allah Ta'ala itu batin narnya. Maksudnya nang kaya ini nampak tapi kada kelihatan. Kada kelihatan tapi nampak. Maksudnya bingung ya. Maksud nampak, kebaikan sidin nampak benar. Siapa yang mengolah langit? Kelihatan kan langit? Kebaikan siapa? Kebaikan Allah. Siapa yang mengolah banyu? Banyu kelihatan. Kebaikan siapa? Kebaikan Allah. Nah, seluruhnya ini kebaikan Allah. Maka kebaikan Allah itu nampak benar. Maka disebut zahir narannya. Allah itu kada tersembunyi zahir karena sudah bertampai. Apa yang sidin tampayakan? Kebaikan-kebaikannya. Tapi di sisi lain Allah al-batin. Apa yang al-batin itu? Yang batin itu apa? Laisa kamislihi syai'un. Zat Allah kada kawa disamakan dengan zat makhluk. Karena kada kawa disamakan, terkuncilah kita dari memahami kayak apa zat Allah Ta'ala itu. La ya'lamuhu illallah. Kada ada yang mengetahui kayak apa zat Allah sesungguh-sungguhnya, melainkan hanya Allah itu sendiri. Maka disebut, jelas saya itulah. Jadi ada mengaku Tuhan, hadang dulu lihat ya orangnya. Nangkanya apa? Babanda, sedangkan Allah al-batin. Nah,
mengaku Tuhan dibanding lawan malaikat aja jauh benar. Ya kalau ambil satu orang malaikat ya yang mengaku Tuhan tuh dibanding dengan satu malaikat yang bagus rupanya segala macam sempurna, ini orangnya mengaku Tuhan nih, maka sudah gigi aja yang putih, lampu pajah, suruh takurihing hanya ketahuan di mana anaknya mengaku Tuhan juga. Nah, lawan malaikat saja jauh benar, apalagi dengan Allah Ta'ala perbandingannya tuh. Dan bahagi yang kedua, nah para ulama memadahkan sifat Allah nintu atau pembahasan tentang Allah nintu selain salbiyah ada juga sifat-sifat tanziyah. Para ulama pun memadahkan tanziyah ini kada perlu, sudah masuk dalam sifat-sifat salbiyah sudah. Cuma ujar sebagian ulama perlu aja untuk lebih memerinci lagi. Nah, jadi tanziyah ini sebenarnya ya salbiyah. Salbiyah itu dirinci-rinci lagi ya tanziyah. Nah, arti tanziyah itu memahasucikan Allah dari yang kada layak bagi Allah. Maha suci Allah tuh bisa makan bisa minum kayak manusia. Nah, kalau salbiyah bang menafikan yang kada layak bagi Allah kan kurang lebih aja nih. Nah, jadi maksud makanya kalau dalam kitab-kitab yang tipis-tipis hanya salbiyah aja yang ada nih tuh. Tanziyah sudah masuk yang kodok-kodok kandal, selain salbiyah ada tanziyah namanya. Nah, ini kita masuk kitab kandal bang. Jadi ada tanziyah. Tanziyah namanya yaitu wajib kita etikatkan. Nah, jadi secara kata itu tanziyah itu memahasucikan yang kada patut bagi Allah Ta'ala. Nah, kada apa-apa kita. Allah Ta'ala tuh kayak ini, kayak manusia. Nah, itu. Yaitu wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu laisa bijismin musawwarin. Nah, bukanlah Allah Ta'ala itu berbadan berupa. Artinya bukannya berjisim yang dapat dirupakan. Bukannya berjisim, arti berjisim itu berbadan, berbentuk. Berbadan, bukan berbadan yang dapat dirupakan. Kalau ini berbadan kan lalu ada hidung, ya kalau ada muntung. Nah, Allah ada kayak itu. Wala jauharun. Arti jauharun itu benda. Bukan juga benda Allah Ta'ala itu mahdudun muqaddarun yang bisa. Nah, artinya dan bukannya jauhar. Arti jauhar itu benda yang dihadkan dan yang dapat dikira-kirakan. Maksud dihadkan itu dibatas-batasi. Kan benda itu ada batas-batasnya. Anggaplah benda itu meja. Hendak kita buat ke dalam rumah, tentu sesuaikan lawan bentuk rumahnya. Jangan terlalu ganal. Mun ganal meja pada rumahnya. Aja dihalusi ya kalau. Jadi kan ada batas-batas sebenarnya. Nah, itu benda kayak itu ada ukuran-ukuran. Nah, muqaddarun ada ukuran-ukuran dapat dikira-kira. Jadi kalau nya benda berarti ada hitungan ukuran panjang lebar. Nah, Allah ada kayak itu. Wa annahu la yumasilu al-ajsama. La yumasilu al-ajsama. La fi taqdiri wala fi qabulil inqisami. Artinya wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada menyamai ia akan segala jisim yang baharu. Allah kada menyamai dengan segala makhluknya. Nah, jadi Allah kada sama dengan makhluknya. Jisim yang baharu, ada jasad yang baharu ini. Arti baharu itu yang hanya dijadikan di kita. Dan tiada menyamai ia pada takdir. Arti takdir itu pada ukuran yang baharu. Ukuran makhluk nih. Makhluk berukuran. Dan tiada menyamai ia pada menerima bahagi. Artinya kada Allah itu bisa dibagi-bagi, dikurang-kurang, ditambah-tambah. Kalau benda kan bisa berapa buting papannya aja. Nah, benda tuh berapa panjang ukurannya. Nah, Allah kada kayak itu. Wa annahu ta'ala laisa bi jauharin. Wa annahu laisa bi jauharin wala tahulluhu al jawahiru. Wala tahulluhu al jawahiru. Artinya dan wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu bukannya jauhar, benda yang bernilai, kada. Dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala jauhar. Nah, jadi Allah tadi bukan benda dan bukan juga Allah tadi ditempati oleh benda. Nah,
Allah bukan sebuah benda, tapi Allah bukan sebuah objek yang bisa ditempati oleh benda. Nah, ini supaya kita, Sidin ini supaya menjelaskan, supaya kita tuh berpikir, misalnya ada terlintas di hati nang kene, nah lain Allah Ta'ala. Lalu Sidin mencontoh-contohkan nang kayak itu. Wala bi'aradin lah. Bukan juga Allah Ta'ala itu bi'aradin, berupa sifat. Aradin itu sifat. Wala tahulluhul a'radu, artinya bukannya ia arad. Nah, arad itu ada di arti sidinnya lah. Ada di sidin arti itu. Nah, artinya bukannya ia Allah itu arad. Nah, apa arad? Arad itu sifatnya kita. Nah, kayak ini, nah ini kan benda, ini papan ini benda, sifatnya persegi panjang. Nah, termasuk warnanya misalnya apa nih? Habang. Habang itu sifat narnya. Persegi panjangnya itu sifat. Lemah kuat itu sifat juga. Tapi kalau bendanya jauhar narnya. Nah, Allah Ta'ala bukanlah sifat, bukanlah arat, dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala arat. Walaupun Allah Ta'ala itu bisa ditempati oleh warna ini, bisa disifati oleh yang ukuran ini, kada. Karena ukuran, warna, dan bentuk itu adalah sifat dari benda. Allah kada ditempati oleh segala sifat tadi. Nah, bahkan la yumathilu maujudan wala yumathiluhu maujudun. Nah, barisnya itulah bal la yumathilu maujudan wala yumathiluhu maujudun. Artinya, dan tetapi lagi tiada menyamai ia Allah akan keadaan segala yang baharu. Kayak apapun keadaan yang baharu, alam semesta nih, Allah keadaan kayak itu. Dan juga tiada menyamai keadaan segala yang baharu ini akan dia. Nah, Allah kada sama dengan yang baharu kada sanggup menyamai Allah. Itu maksudnya. Allah kada sama dengan makhluk kada sanggup menyamai Allah. Laisa kamislihi syai'un wala huwa mislu syai'in. Laisa kamislihi syai'un wala huwa mislu syai'in. Artinya tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala oleh sesuatu. Sesuatu apapun kada kawa menyamai Allah Ta'ala. Dan tiada mengumpamai ia akan sesuatu, Allah pun kada sama dengan sesuatu itu daripada segala yang baharu. Nah, artinya Allah kada sama dengan alam, alam pun kada kawa menyamai Allah. Wa annahu la yahudduhu al-miqdaru. Wa annahu la yahudduhu al-miqdaru wala tahwihi al-aqtaru. Artinya, dan wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu tiada boleh dihadkan, dibatas-batasi aja kita. Samitir aja ya, sakilo aja kan dibatasi narnya, itu makhluk. Tiada boleh dihadkan akan dia oleh kira-kira, oleh ukuran, arti kira-kira itu ukuran. Dan tiada meliputi akan Allah oleh segala benua. Aktar itu arah jihad benua. Kalau kita ini kan andaknya Indonesia ini di benua mana? Bahuluan ya kalau. Nah, kita ini kan andaknya di benua Asia Tenggara. Nah, dibatasi oleh Asia. Ada pulau, ada yang benua Afrika, ada Antartika ya kalau. Nah, kalau Allah kada kayak itu, kada dibatasi oleh ruang lingkup, kada ada yang meliputi Allah Ta'ala oleh suatu wilayah. Nah, perlu pangpian banggapan gini, jangan-jangan Allah Ta'ala itu diaras sekolahnya. Berarti ada yang mewadahi Allah Ta'ala naranya lain. Nah, Allah kada diwadahi oleh sesuatu. Nah, kenapa kadang kada diwadahi oleh sesuatu? Karena sesuatu itu belum lagi ada, Allah sudah ada. Wala tuhitu bihil jihatu. Nah, wala tuhitu bihi al jihatu. Artinya, dan tiada dapat mengelilingi dengan dia tuh dia Allah, oleh segala pihak. Nah, pihak itu maksudnya arah lah. Tulis di bawah pihak itu arah. Kada ada bisa yang mengelilingi akan Allah tuh oleh arah. Yakni tiada ada ketentuan Allah Ta'ala itu di dalam pihak. Maksudnya arah.
arah kanan kah, atau pihak hadapan kah, atau pihak ke belakang kah, atau pihak atas kah, atau pada pihak bawah kah? Maksudnya arah lah. Nah, karena segala arah itu atau pihak itu melazimkan ini mengarah akan sebuah jisim, benda. Nah, dan jisim itu melazimkan, artinya mengarah kepada bahwa baharu. Kalaunya makhluk itu kada bisa terlepas dari arah. Kita nih di mana? Di dalam. Nah, mun kada di dalam, di luar tak? Kaulah kita terlepas dari itu. Mun kada di dalam, di luar. Kada aja. Di mana? Di belakang. Di belakang tuh arah juga. Di mana aja? Di muka arah juga. Nah, mun ada arah-arah tuh makhluk, Allah kada kayak itu. Jangan pian berpikir jangan-jangan Allah tuh jadi belakang. Aras kada juga, di bawahnya kada juga. Nah, karena apabila kita beranggapan Allah misalnya berada di atas aras, beranggapan maka karena setiap tempat yang ditempati berarti yang menempati itu jadi benda narannya, maka Allah mustahil berbenda. Sebab berbenda itu baharu jasidian sifat makhluk, melazimkan kepada baharu sifat makhluk. Paham lah biane? Di mana acil nunur? Di belakang. Nah, berarti kan acil nunur menempati tempat belakang. Ada bendanya? Ada bendanya. Sedangkan Allah mun dipadahkan Allah di anu tempatnya. Allah itu di langit pertama. Berarti seperti mengarahkan bahwa Allah tadi berbenda karena menempati sebuah tempat. Menempati suatu tempat identik dengan benda. Maka bila Allah dipadahkan benda, maka sama artinya Allah itu baharu karena benda ini baharu. Arti baharun itu hanyar dijadikan. Mustahil Allah hanyar dijadikan karena Allah bersifat qidam. Ada dengan sendirinya, ada bukan karena dijadikan. Nah, nyanyok sudah kapalannya. Jadi kayak itu, ipin kayak itu nggih. Jadi harus bujur-bujur nih kalau memahami ini penting benar nih. Bermula Allah Ta'ala itu maha suci daripada pihak atau arah di kita. Mati maha suci ini mustahil berarah bapihak di hulu sidin ya, di hulu tuh makhluk, di hilir aja sidin mengupi ya itu makhluk. Dan maha suci dari berjisim, jisim itu berbenda, berbatang tubuh, dan maha suci daripada bertempat, karena setiap bertempat berarti ada yang menempati, berarti menempati itu benda, mustahil. Dan maha suci daripada baharu, arti baharu itu hanyar dijadikan, mustahil juga. Dan hanya saja Allah Ta'ala itu qadim, ada dengan sendirinya, ada tanpa didahului oleh tiada. Itu disebut qadim naranya. Yang menjadikan sekalian yang baharu. Allah lah yang bersifat qadim ini, yang menjadikan sekalian yang baharu. Seluruh makhluk ini Allah yang menyediakan. Kalau Allah didahului oleh kadada, berarti ada yang menyediakan sidin. Itu mustahil. Nah, lagi kekal adanya. Nah, kekal adanya. Wala taqtanifuhu al-araduna wala samawatu. Nah, wala taqtanifuhu al-araduna. Langit, bumi-bumi, 7 lapis. Wala samawatu. Artinya, dan tiada meliputi akan dia Allah oleh segala bumi dan segala langit. Nah, artinya langit dan Allah Ta'ala itu terlalu hina mewadahi Allah Ta'ala. Sebab langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Terlalu hina mewadahi Allah Ta'ala. Mun Allah berada di langit atau di bumi, berarti berbentuk. Berarti sama dengan makhluk. Nah, maka itu mustahil. Wa annahu mustawin alal arsy. Alal wajhi alladhi khalahu. Wabil ma'na alladhi aradahu istiwaan munazzahan anil mumasalati wal istiqrari wa tamakkuni wal hululi wal intiqali. Ini penjelasannya. Ini penting benar ya nih. Penting benar nih. Artinya wajib kita beriktikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah. Arti perintah ini mempunyai kerajaan dan mempunyai kerajaan.
Arti perintah itu tulis di bawah kekuasaan. Nah, Allah itu mempunyai perintah atau kekuasaan dan mempunyai kerajaan. Maksudnya alam semesta dan seluruhnya itu milik Allah. Nah, atas aras, atas jalan yang mengata ia akan dia. Allah bersemayam di aras. Nah, maksud bersemayam ini kayak apa? Itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kayak apanya tuh sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Kada tahu kita kayak apanya. Jangan diumpamakan model kayak duduk mencongkong kayak itu. Dan dengan makna yang menghendaki ia akan dia. Artinya kayak apa maksudnya itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala itu. Nah, kayak apa maksud sidin yang alal arsy istawan itu? Nah, Allah mustawin alal arsy, Allah istiwa di atas aras. Kayak apa yang sebujur-bujurnya itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, kita kada tahu itu. Nah, akan segala perintah yang maha suci daripada bersentuh. Nah lah, yang maha suci Allah daripada bersentuh dengan aras. Nah, jangan sampai kita membisi pemahaman berarti mun Allah istiwa bertempat di atas aras berarti bersentuh dengan aras. Berarti kalau sifatnya bersentuh dengan aras berarti benda dengan benda adanya bersentuh. Dan maha suci ia daripada tetap di atasnya aras, berarti bertempat. Dan maha suci daripada bertempat di dalamnya aras. Kada mungkin juga berarti keharatan aras kawa meliputi Allah Ta'ala. Dan maha suci Allah daripada mengambil tempat di aras tadi pulang. Ini misalnya aras ini luas ini, ini luas. Aras ini luas maksudnya sini, luas. Nah, Allah mengambil tempat di sini misalnya, maha suci juga. Di dalamnya maha suci, di atasnya maha suci, mengambil tempat di sini maha suci. Atau bersentuh dengan aras maha suci, artinya kadang-kadang mungkin bila dia bersentuh berarti dua benda. Benda dengan benda bersentuh itu sifat makhluk. Lah, padanya dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Nah, berpindah-pindah, keliling sini di aras misalnya. Dia anu ke buncuk sana, dan ke buncuk situ. Nah, itu sifat makhluk kita ini kan di masjid kita. Buncuk situ dan buncuk situ ya kalau itu kita makhluk. Allah Ta'ala maha suci dari seperti itu. La yahmaluhu al-arsu, la yahmaluhu al-arsu bal al-arsu wa hamalathu mahmuluna bilutfi qudratihi wa makhuruna biqabdatihi wa makhuruna biqabdatihi. Artinya tiada menanggung akan dia itu oleh aras. Kada menanggung, arti menanggung ini kada mahambin kita akan Allah oleh aras. Lupang kita menganggap misalnya Allah itu di atas aras mahambin Allah Ta'ala misalnya. Nah, kada. Tetapi adalah aras itulah dan segala malaikat yang menanggung akan aras itulah yang ditanggung dengan lutfi qudrillahi ta'ala, dengan sifat lembut kudratnya Allah Ta'ala. Jadi Jasidin, bukan aras yang menanggung Allah. Kalau kita mengartikan Allah istiwa di aras itu, tetapi Allah lah yang menanggung si aras. Bahkan bukan hanya aras yang ditanggung oleh Allah, malaikatnya yang menanggung aras itu pun. Ya kan malaikat yang menanggung aras sekarang 4 tikung nih. Yang hamalatul arsy itu nah, malaikatnya 4 tikung. Karena bila sudah terjadi hari kiamat bertambah 4 jadi 8. Yang menanggung aras ini sekarang ini nah. Nah, jadi arasnya dan malaikatnya yang menanggung itu Allah Ta'ala. Yang menolongi kau menanggung aras itu Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan lutfi kudratillah, dengan kelembutan kudratnya Allah Ta'ala. Arti kelembutan di sini, cakanya Allah Ta'ala tuh hendak kada bersifat lembut, beguyang aras ini tuh. Ya kalau cuma dengan sifat lembut kekuasaan Allah Ta'ala, maka aras itu tetap dengan ketetapannya tadi. Aras itu kita kada kau melihat karena lain alamnya. Lah, mungkin jadi malaikat kau melihat. Nah, jadi malaikat atau wali-wali Allah Ta'ala yang tembus pandangan kepada alam malakut, nah, itu melihat aras. Dan yang dikekali segala mereka itu akan menanggung akan aras itu di dalam kuasa Allah Ta'ala dan di dalam perintahnya. Artinya arasnya dan malaikat yang menanggung aras dalam kekuasaan Allah Ta'ala, itu maksudnya. Nah,
Maka terlalu hina aras tadi menanggung Allah Ta'ala. Allah yang menanggung aras. Nah, wa huwa fawqal arsy was sama wa fawqa kulli syai'in ila tukhumit tura wa fawqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was sama bal huwa rafi'ud darajati anil arsy kama annahu rafi'ud darajati anit tura. Sempat dong dari sini. Sempat. Kecepatan lah. Wa huwa fawqal arsy was sama'i wa fawqa kulli syai'in ila tuhumit sura tusa sura bumi artinya fawqiyatan la taziduhu qurban ilal arsy was sama'i bal huwa rafi'ud darajati anil arsy kama annahu rafi'ud darajati anit sura. Artinya wallahu alam. Kurang bang ya, Pak. Nah, kita sambung aja lah. Kita bacaan dulu. Pian pernah nyanyuk di kepala juga nih. Kita sambung nih, ingati batasnya dulu lah. Menjarti batas dulu. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atassahi ar-Ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah wa rasulullah ila ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Atas wa usulihim wa faru'ihim anna Allah yatakashahu min rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلبه ووصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصحب الراتب قلب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنقص وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في نعمه يكفي مسيده يا ربنا لك وعظم سلطانك سبحانك لا نحصي على نفسك ولك الحمد ولك الحمد إذا رضيت بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك بيدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وداعٍ وذبائن من شر وضد شر إنك على كل شيء قدير. بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بزمرك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وعنس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.